Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang saya hormati, penetapan kebutuhan PNS yang disertai dengan jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kriteria untuk masing-masing jabatan yang menjadi dasar diadakannya pengadaan, dan jika dibutuhkan PNS belum ditetapkan, maka pengadaan PNS itu bisa dihentikan. Penambahan pengaturan ini pada dasarnya sudah ditetapkan dalam pengaturan teknis, sehingga tidak perlu diatur dalam undang-undang. Setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan CPNS-nya jika tidak melengkapi kriteria yang dipersyaratkan. Bahkan secara nasional pengadaan dapat ditunda karena kondisi-kondisi tertentu. Yang ketiga, berkaitan dengan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pengaturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K antara lain P3K mendapat pensiun dan jaminan hari tua, serta tunjangan dan fasilitas. Penambahan substansi ini tidak diperlukan mengingat pemerintah telah menerbitkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang antara lain sudah mengatur bahwa mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas bagi P3K akan dilakukan melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya terkait dengan pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melaksanakan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti. Dalam rangka mengurangi beban fiskal, dengan sistem ini maka pegawai akan mendapatkan manfaat pensiun sesuai dengan iuran yang telah dibayarkan. Beserta hasil pengembangannya, di mana masa kerja PNS memang dirancang untuk melayani sampai dengan batas usia pensiun, sedangkan P3K menjalankan tugasnya sesuai dengan masa perjanjian kerja. Manfaat jaminan purna kerja yang diberikan kepada P3K adalah jaminan hari tua, yang juga digunakan konsep iuran pasti, di mana pemerintah sebagai pemberi kerja maupun P3K sebagai pihak yang dipekerjakan memberikan kontribusi terhadap jaminan hari tua. Dengan demikian penghargaan pemerintah kepada P3K maupun manfaat yang diterima P3K yang telah menyelesaikan perjanjian kerjanya sesuai dengan masa mengiur dan besarnya iuran, yaitu besaran akumulasi jaminan hari tua beserta hasil pengembangan yang ada. Manfaat jaminan hari tua tersebut dapat diatur sedemikian rupa, apakah diterima sekaligus, diterima dengan konsep anuitas, atau dikombinasikan, yang mana selanjutnya pengelolaan dan manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun tersebut akan diatur melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana fasilitas P3K berupa peralatan kerja, ruang kerja, dan operasional kerja, serta fasilitas lain sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Berikutnya, berkaitan dengan pengurangan ASN, bahwa pengurangan ASN dan P3K sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara massal. Pemerintah berkonsultasi dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Penambahan substansi ini perlu dipertimbangkan mengingat berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian penyelenggara pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh aparatur sipil negara, sehingga kebijakan pemerintah untuk merampingkan organisasi juga merupakan hak daripada pemerintah atau salah satu daripada prerogatif Presiden. Selain itu, perampingan organisasi berdasarkan evaluasi dan perencanaan pegawai dalam organisasi kementerian lembaga itu dilakukan dalam rangka meningkatkan performa kinerja yang ada. Pemerintah berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diatur bahwa perubahan kementerian diberitahukan kepada DPR terlebih dahulu.
Sejalan dengan ketentuan tersebut, agar tidak terjadi pelaksanaan undang-undang yang tidak harmonis, maka peraturan ini menurut hemat kami tidak perlu dirubah. Pokok bahasan sebagai usulan perubahan telah disampaikan pimpinan Dewan yang terhormat dan dapat kami sampaikan pandangan berdasarkan beberapa kelompok substansi, yaitu 1. Berkaitan dengan penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara, pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara ke Menteri Pan-RB. Secara prinsip dan secara intinya, semua kementerian, lembaga, dan Pemda memang selama ini KSN berperan. Tapi kalau ada permasalahan-permasalahan yang disalahkan pasti adalah Kemenpan RB. Jadi kami memahami kalau lebih baik dalam satu komando sajalah. Yang urusan CPNS, urusan sistem merit, urusan pengalihan jabatan, fungsional, dan sebagainya dalam satu kementerian, yaitu Kementerian Pan-RB. Jadi secara prinsip bahwa memang KSN memiliki fungsi tugas sebagai fungsi pengawas yang bersifat netral dan independen untuk mengawal dan melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit, penegakan kode etik, dan seterusnya. Apabila pasal 27 sampai dengan pasal 42 dihapuskan, maka secara fundamental akan juga memperbaiki sistem konstruksi keseluruhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi langkah strategis dan skala prioritas yang perlu dilakukan saat ini dalam rangka optimalnya pengawasan sistem merit, manajemen ASN adalah memberikan penguatan dan sistem daripada peran yang ada. Ini nanti akan bisa kita jabarkan berlanjut dalam pembahasan revisi undang-undang ini, apakah tetap dikembalikan pada Kemenpan RB, sehingga ada satu komando, satu kor, satu telahan yang sehingga jelas tanggung jawabnya. Dan saya yakin pemerintah juga akan terbuka, akan mandiri, juga akan kreatif di sini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, melakukan evaluasi sistem merit itu memang dikaitkan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta dampak anggarannya, sehingga implementasi pengawasannya tidak menjadi rigid atau detail yang justru berpotensi pada terjadinya inefisiensi baik dari segi proses maupun anggaran. Melakukan evaluasi kinerja ASN juga memberikan penguatan fungsi maupun peran dari KSN, juga dalam upaya untuk tetap menjaga tidak terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas antara KSN dengan tugas dan kementerian lembaga lainnya. Di samping itu juga pemerintah sedang melaksanakan program penyederhanaan birokrasi dan dalam kondisi new normal yang sekaligus digunakan untuk mengkalkulasi ulang penataan kelembagaan dan formasi ASN.